Pemirsa, paguyuban berasal dari kata guyub yang berarti kebersamaan. Suasana guyub mensyaratkan kerukunan dan menghindari pertikaian. Kebersamaan adalah kepribadian bangsa yang sayangnya kerap tergusur rivalitas politik semata. Panas dingin relasi mantan dan calon mantan presiden menyulut keprihatinan hingga dirasa perlu merajut keguyuban. Sikap guyub mantan kepala negara akan memberi keteladanan kepada rakyat jelata. Apalagi dalam kultur politik Indonesia, elit politik memiliki pengaruh yang kuat di kalangan pendukungnya. Di sisi lain, mereka tentu memiliki pemikiran luar biasa untuk membantu memecahkan berbagai persoalan bangsa. Namun ada pula kekhawatiran mengakomodasi mereka yang telah purna jabatan justru menambah kebisingan yang mengganggu pembuatan kebijakan. Belum lagi isu tumpang tindih ketatanegaraan. Paguyuban purna jabatan adalah tema diskusi kita untuk kali ini dan kita akan langsung membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Profesor Susi Dwi Haryanti, PhD. Selamat malam Prof. Susi, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya juga telah hadir di studio Guru Besar Politik BRIN, Profesor Dr. Siti Zuhro. Prof. Zuhro, selamat malam, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Dan narasumber berikutnya yang juga akan berdiskusi pada malam hari ini adalah Dekan FDKOM UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Gun Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun. Selamat malam Mbak Rara. Apa kabarnya Mas Gun? Baik, baik. Mas Gun dan juga Prof. Susi dan juga Prof. Zuhro, kita akan berdiskusi mengenai paguyuban purna jabatan. Tapi sebelumnya kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, sebelum kita berdiskusi, kita akan langsung lihat jejak pendapat sederhana yang telah dilakukan melalui media sosial. Kita lihat hasilnya. Ada pertanyaan mengenai apakah Presiden membutuhkan lembaga penasihat khusus. Ternyata hasilnya mayoritas responden menilai Presiden membutuhkan lembaga penasihat khusus. Ini ada 78% yang mengatakan seperti itu. Sementara yang mengatakan tidak membutuhkan ada 22%. Kita akan langsung ke Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, sebagai forum silaturahmi, seberapa prospektif sih sebetulnya para mantan presiden ini mau duduk bersama untuk kepentingan bangsa? Kalau secara sosiokultural ya, itu kan kita memang punya tradisi masyarakat paguyuban. Harusnya itu jadi modal sosial. Tetapi dalam konteks politik itu banyak sekali barrier ya. Kekuatan yang terfragmentasi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepentingan-kepentingan temporer. Seperti misalnya kepentingan elektoral. Kerap kali punya efek bawaan ya pada saat misal transisi pemerintahan. Itu sejarah transisi pemerintahan kita dari Soekarno ke Soeharto dan setelahnya sampai periode Pak Jokowi itu memang berjalan kurang mulus dari sisi keberlanjutan dalam komunikasi politik. Ini tentu menjadi problem ya, terutama misalnya dalam konteks agenda-agenda kebangsaan yang besar seperti misalnya bagaimana orientasi kebangsaan yang kemudian harus meskipun misalnya berbeda ya, berbeda posisi dan kongsi politik, itu kan ada hal-hal yang sebenarnya menjadi nilai bersama. Yang itu kemudian harusnya difasilitasi. Contoh ya, misalnya keberlangsungan pemerintah. Itu kan dari satu rezim ke rezim berikutnya ada hal-hal yang sebenarnya untuk hal yang lebih besar yang disebut dengan kepentingan publik, itu harus kemudian komunikasi tetap berjalan. Tetapi kita bisa melihat misalnya pada saat Ibu Mega ke Pak SBY atau pada saat Pak SBY ke Pak Jokowi, itu ada namanya gap komunikasi politik. Dan kalau kita perhatikan misalnya, kita Mbak Wiwi ya, Mbak Susi, kita melihat misalnya ada dua hal nih. Pertama, kerap kali upaya-upaya komunikasi politik itu kerap di downgrade. Maksud saya begini, ada upaya misalnya penyeragaman, itu juga nggak benar juga. Jadi komunikasi politik itu membangun respect, betul, understanding, pemahaman bersama, goodwill, niat baik untuk bekerja sama.
termasuk juga bagaimana misalnya mentransformasikan ya hal-hal yang sudah baik dari bangsa ini ke depan. Nah, tetapi kemudian kalau jatuhnya adalah pada power sharing, misalnya seringkali kita kan dengar kata rekonsiliasi, tetapi makna rekonsiliasinya mengalami reduksi. Contoh misalnya, rekonsiliasi dimaknai satu gerbong, berarti ada penyeragaman dengan treatment power sharing. Itu menurut saya juga harus dikritik. Tidak harus selalu bahwa komunikasi yang terbangun baik itu semua masuk ke dalam. Kenapa? Sebagai negara demokrasi kita tentu kan butuh kekuatan penyeimbang, sehingga tidak harus semua masuk ke dalam kabinet gitu. Kita akan kembali menyimak hasil dari jejak pendapat sederhana melalui media sosial yang telah kami lakukan. Pertanyaan yang kami berikan adalah mengenai kesibukan pensiunan pejabat tinggi. Sebaiknya 61% mengatakan aktif kegiatan sosial atau mengajar, 24% mengatakan tetap aktif di pemerintahan, 15% mengatakan aktif berpolitik. Anda setuju tidak dengan opini memberi akses istana kepada para mantan presiden dimaknai sebagai upaya meredam kritik? Ya, banyak hal yang saya sepakat ya bahwa yang paling penting sebenarnya bukan posisi formal, tetapi sharing dari mereka yang sudah pernah jadi presiden itu untuk hal-hal yang menyangkut kebaikan bersama. Contoh misalnya The President's Club ya, yang kemudian itu kan 20 Januari 1953, seingat saya di Amerika itu mulai diinisiasi oleh Truman pada saat pelantikan Eisenhower ya. Itu kan memberi gambaran bahwa tidak perlu dalam konteks kelembagaan formal, tetapi kemudian sharing komunikasi dari presiden yang kemudian menjabat dengan mantan-mantan presiden. Contoh misalnya untuk persoalan geopolitik, persoalan krisis ekonomi, atau misalnya krisis perang. Nah, ini kan yang membutuhkan kehadiran melampaui sekat-sekat perbedaan politik. Nah, itu yang tadi disebut sebagai kebaikan bersama oleh Prof. Susi. Jadi ini konteksnya menurut saya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi setelah selesai masa jabatan atau Pak SB dan presiden-presiden sebelumnya, itu pada saat ada satu persoalan yang menuntut ya peran bersama, pengalaman-pengalaman beliau-beliau itu kan bisa dikomunikasikan dengan presiden yang sekarang menjabat atau nanti mungkin 20 Oktober dilantik. Tetapi tidak harus selalu berada dalam posisi formal, misalnya apakah dia masuk ke dalam konteks kelembagaan. Dan jangan juga kemudian terjebak pada misalnya praktek beberapa negara yang sebenarnya seringkali disebut padahal tidak apple to apple. Contoh misalnya negara yang hybrid regime atau authoritarian, yang dimana presiden yang telah menjabat itu kemudian diposisikan sebagai menteri senior atau menteri mentor, seperti kasus Singapura ya. Nah, itu bagaimana misalnya lamanya berkuasa Lee Kuan Yew itu dari 1959 sampai tahun 90, kemudian setelahnya diposisikan sebagai menteri senior atau menteri mentor. Ini kan tentu praktik itu tidak harus selalu diikuti. Kenapa? Karena betul dia punya posisi dan sangat signifikan perannya, tetapi kemudian kita lihat konteks demokrasinya sangat berbeda. Tapi gitu. dari gambaran Anda, bayangan Anda, apakah pemerintahan ke depan akan seperti itu, Mas? Nah, saya agak khawatir kalau kemudian itu yang diadopsi gitu. Itu menurut saya tidak pas. Sekali lagi konteks hybrid regime ya dan authoritarian itu tidak kemudian harus selalu dipraktikkan sama dalam konteks Indonesia. Indonesia ini menurut saya sudah harus kemudian tetap di relnya sebagai demokrasi yang terbuka, begitu meskipun kita masih kategori di indeks demokrasi ya, seperti misalnya The Economist Intelligence Unit masuk kategori flawed democracy ya, demokrasi yang masih cacat. Ya, tetapi kan proses itu menurut saya sudah bergerak ke arah yang tepat, apalagi kalau misalnya beberapa instrumen-instrumen terus diperbaiki, seperti misalnya hukum jangan dirusak, etika tetap dihormati, kemudian person yang kemudian terpilih juga jangan mengembalikan
sejarah ke masa lalu gitu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita masih memiliki jejak pendapat sederhana berikut ini. Kita akan simak hasil yang diberikan oleh responden mengenai apakah mantan presiden tetap terlibat dalam pemerintahan positif untuk kehidupan bernegara. Ini artinya mayoritas responden menilai mantan presiden yang terlibat dalam pemerintahan adalah hal yang positif untuk kehidupan bernegara. Tapi tentunya mungkin banyak kemudian juga pendapat-pendapat lain. Ada yang menyambut baik wacana misalnya presidential club dengan harapan membantu presiden yang menjabat. Kemudian ada juga yang berpendapat upaya merangkul para mantan presiden sekedar untuk dukungan politik dan meredam kritik. Ada pula khawatir memberi akses istana kepada mantan presiden adalah melanggengkan kekuasaan. Ini saya ingin meminta tanggapan ataupun mungkin pendapatnya masing-masing. Saya akan mulai dari Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Silakan Mas Gun. Ya, jadi kalau misalnya kita memosisikan paguyuban atau apapun namanya, The President's Club atau apapun namanya, menurut saya satu yang paling penting, bagaimana satu proses kesejarahan ya, karena kan tidak semua orang bisa menikmati hak khusus ini. Dengan hak prerogatif yang melekat pada dirinya, dengan pengalaman-pengalaman yang kemudian sudah dialaminya, problematika kebangsaan yang sudah dilaluinya tentu kan kaya. Dan kekayaan ini menurut saya juga perlu menjadi bahan masukan sekaligus komparasi lah ya bagi presiden yang kemudian akan melanjutkan. Yang terpenting sebenarnya komitmen, goodwill-nya, sama political will-nya. Itu jangan kemudian justru niat baik dan niat politiknya itu dari awal kemudian memang tidak berada dalam posisi yang sama seperti kita harapkan. Baik. Itu kira-kira. Kita akan kembali melihat jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kita akan lihat bersama hasilnya mengenai apakah masuknya pensiunan pejabat dalam pemerintahan merugikan generasi muda. Mayoritas responden menilai masuknya pensiunan pejabat dalam pemerintahan ternyata merugikan generasi muda. Nah, ini saatnya kita bicara mengenai kaderisasi dan juga regenerasi. Pandangannya seperti apa mengenai kaderisasi dan juga regenerasi? Ya, bagi saya gini ya, birokrasi pemerintahan itu kan sifatnya itu sistem ya. Saya ingat tulisan Wilfredo Pareto tuh. Itu sirkulasi elit itu kan bersifat mutual interdependent. Oleh karena itu satu bagian berubah maka bagian lain biasanya terpengaruh. Oleh karena itu konteksnya Pak Rara bukan soal tua dan muda. Ya kan, tetapi soal orang yang tepat dengan posisi yang tepat gitu, sehingga kemudian memperbaiki sistem. Dan kalau misalnya pemilihan orang sekalipun muda tapi watak atau karakternya misalnya merusak sistem, itu kan juga berbahaya untuk Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana misalnya partisipasi berjalan baik, konvensional maupun non konvensional. Rekrutmen politik itu juga berjalan dengan baik. Penempatan orang, apalagi misalnya di fase krusial seperti proses pembentukan pemerintahan, menteri yang tepat misalnya untuk leading sektor yang tepat gitu ya, itu menurut saya menjadi penting. Dan ada sistem kontrol yang baik, sehingga kemudian sistem kontrol itu bisa mengantisipasi celah-celah yang kemudian berpotensi untuk menjadi masalah secara sistem. Dan kalau misalnya sistem kontrolnya dilemahkan terus-menerus, misalnya kalau konteks Indonesia ya, KPK itu harus diperkuat, bukan dilemahkan. Kemudian juga inspektorat-inspektorat di internal itu jangan jadi misalnya hal-hal yang semu, ya kan? Sehingga kemudian akhirnya membuat semacam proses-proses kontrol semu juga, sehingga kemudian itu tidak menguatkan sistem, justru itu menjadi bagian dari Mobius strip atau pita Mobius, sehingga kita tidak pernah punya yang disebut dengan orientasi akhir dari perjalanan sebuah periode kekuasaan itu untuk mengarah ke mana, mengarah ke arah yang baik atau hanya sekedar dinikmati oleh segelintir elit, dan pada saat misalnya selesai mau selesai kekuasaannya, dia berupaya untuk membangun sel-sel aktif pengamanan diri dan kelompok kecilnya, sehingga pada akhirnya tidak akan melahirkan sistem yang kuat sekalipun berganti rezim. Diskusi yang sangat menarik sekali dengan topik paguyuban purnajabatan. Terima kasih Prof. Susi, Prof. Zuhro dan juga Mas Gun-Gun. Terima kasih telah berdiskusi dan berbincang dalam Visi Negarawan untuk malam hari ini. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln menyatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat. Di negara monarki, penguasanya adalah keluarga pewaris tahta. Penguasa di negara demokrasi berasal dari rakyat. Sistem politik Indonesia mengatur rotasi kekuasaan 5 tahun sekali dan boleh diperpanjang maksimal 1 periode lagi. Bila waktunya tiba, setiap penguasa seharusnya kembali menjadi rakyat jelata. 1 dekade adalah rentang waktu cukup memadai untuk membangun jejaring kekuasaan abadi. Dengan sistem presidensial, kewenangan presiden sangat luas. Melalui manipulasi regulasi politik, endorsement, dan hutang budi, pemerintahan demokrasi dapat disesatkan menjadi tirani. Dalam puisi berjudul Zaman Kemajuan, Gusmus menyebut ada republik, rasa kerajaan. Kita butuh regulasi memadai agar kekuasaan itu dapat dibatasi. Kita harus mengawal negeri ini tetap menjadi negara demokrasi.